Acung, silakan. Sok, siapa aja sok. Pertanyaan bebas. Yuk, Mala. Silakan Acung. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Curhat, Ma. Ya dong. Langsung pertanyaan. Ya, Ma. Ini saya mau bertanya, ini sebab bukti dan nyata. Sebagai anak tidak menghormati orang tua. Bahkan seorang anak itu di depan mata, tapi dia melihat kedua orang tuanya malah diri. Gak pernah menanya assalamualaikum atau apa. Berangkat kerja atau pergi kerja, nggak pernah. Anaknya usia berapa? Anaknya udah beranak. Saya tanya. Berarti serumah dengan orang tuanya? Lain rumah. Oke. Boleh jadi punten. Jangan langsung menyalahkan anak. Peribahasa mengatakan buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Boleh jadi orang tuanya judes sama mertua. Boleh jadi orang tuanya judes sama orang tua. Boleh jadi orang tuanya koret sama mertua. Anak melihat langsung itu yang dia contoh. Makanya Rasul mengatakan tidak binafsi. Harusnya yang benar kata Quran. Bakti sama orang tua nomor 2 setelah ibadah kepada Allah. Anda lihat An-Nisa 34. Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Anda lihat Luqman 14. Wa basainal insana bi walidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anisqulli wa liwalidayka. Jangan langsung menyalahkan anak. Tugas orang tua. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah. At-Tahrim ayat 6. Jaga diri kita, keluarga kita daripada api neraka. Jangan marah sama anak, ngaca. Saya pernah nggak ngedidik dia biar bakti sama orang tua? Saya ambil contoh. Maaf, bukan saya mengatakan saya benar. Saya mau ke rumah mertua Tanah Abang. Suami saya Robert, rombongan Betawi. Saya belanja, walaupun dikardusin dari pasar, saya jajarin tuh di bawah Ubin. Anak-anak pulang sekolah, mama apaan? Nanti ke rumah Nyai, biar anak-anak tahu ke rumah Nyai ini yang saya bawa. Kalau saya mau ke Ciamis ke rumah emak, saya belanja, sengaja saya jajarin di Ubin, biar anak-anak lihat. Mama apaan? Kan ntar malam mau ke rumah emak ke Ciamis, biar anak-anak tahu kalau emak makanannya ini. Kalau Nyai makanannya ini. Saya sengaja kalau di depan anak-anak saya ke Ciamis ngasih emak, ngasih bapak saya, ngasih berdua sekian. Anak-anak lihat, saya tanya, pernahkah Anda memberikan contoh kepada anak-anak seperti ini apa belum? Karena omongan ribuan kali belum tentu mempan, tapi sikap perilaku kita yang mereka lihat langsung bisa mereka praktekkan. Itu makanya saya bilang sebelum kita ngomong, kelakuan kita robah dulu. Nomor berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mana tadi kaki tiganya? Di belakang ya ada. Kasih yang udah, Iya. Kaki tiganya mana tadi? Bukan ini, mana tadi? Oke, kasih ya. Sok. Ada di belakang. Sok. Mana yang mau bertanya lagi? Curhat. Ayo. Nala. Halo. Harusnya mainnya 2 kayak 3 jadi nggak buang waktu. Sok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mama Dede yang saya hormati. Hormat gerak. Lu pikir gua satpam lu? Biasa aja kali. Jangan galak-galak, Mah. Nggak galak-galak. Soalnya kalau saya lihat di TV Mama galak. Bukan galak. Anda harus tahu background orang. Oh iya. Saya lahir dari petani, Iya. di mana bapak saya punya heller dua, Iya. kanan heller, rumah bapak saya di tengah, kiri heller. Kalau saya sekeluarga ada yang ngomong pelan, kalau pelan bapak saya nggak dengar. Non, karena bersaing dengan heller. Bukan galak, hanya galak mulut doang. Hati gue lembut cerut terigu. Gue nggak judes, biasa aja paling cuma bersaing sama heller. Iya, tegas artinya. Ya sok, non. Gini, Mah. Nama saya Hasan Badri. Ya nama saya dari Rosidah. Adanya dari pendiri pondok pesantren Ya, ini Bang Akang. mau bertanya. Kalau dulu di sini, bukan dulu sekarang, Ya. dari dulu sampai sekarang di sini kebanyakan NU, Mah. Bahkan saya juga paling NU.
Cuman ada satu masalah yang saya nggak setuju dengan NU, ialah Islam Nusantara. Ya. Dulu saya angkat jempol sama Mama, karena Mama pernah menyatakan di TV, apa itu Islam Nusantara? Tidak ada. Waduh, saya sampai sujud syukur tuh mah. Tapi kesininya saya dengar lagi Mama minta maaf. Dengan adanya Mama minta maaf, orang-orang NU menganggap bahwa Mama itu merestui tentang Islam Nusantara. Sama sekali tidak. Pertanyaan saya belum selesai, Mak. Mangga. Jadi kalau memang itu tidak ada, tadinya mau saya tanyakan apa alasannya sehingga Mama bisa merespon bahwa Islam Nusantara itu. Saya sama sekali tidak merespon. Saya katakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kita yang beradaptasi dengan agama bukan agama yang harus menyesuaikan diri. Jelas? Jadi ini memang luar biasa, tapi saya yakin Allah mengatakan Rabbana ma khalaqta hadza batila. Binatang jalannya merangkang, kepala tempat otak, kemaluan tempat nafsu rata. Manusia tegak berdiri, kepala tempat otak, kemaluan tempat nafsu. Pakai otak dong yang normal. Benar-benar Allah yang menyatakan Islam agama langit, agama samawi dari Allah, itu yang mengatur kehidupan kita, baik buruknya harus melangkah kemana. Dari tadi saya bilang Quran dan Sunnah Rasul, bukan budaya. Nomor berikut silakan. Satu lagi boleh, Mas? Naon. Ini tanda cinta nih sama Mama. Saya sono, Mas. Kalau di rumah mungkin sampai pagi saya bisa tanya jawab sama Mama. Cuman karena di sini waktunya gitu. Jadi yang kedua adalah mengenai mubahalah. Gus Nur itu menyatakan ingin mengadakan mubahalah, ternyata di penjara, dan itu dinyatakan penistaan agama. Mohon diterangkan, Mah, bahwa mubahalah itu bukan penistaan agama, bahkan dianjurkan. Punten. Dan bacakan ayatnya juga. Terima kasih. Anda silahkan lihat, yang namanya musibah itu semua diizinkan oleh Allah, termasuk ditangkap polisi, dihina orang. Anda lihat At-Taghabun ayat 11. Ma asabahu musibatin illa bi'idznillah wa may yu'min billah yahdi qalbah wallahu bikulli syai'in alim. Musibah yang menimpa kalian semua diizinkan oleh Allah. Bagaimana menghadapi musibah? Dengan iman, kata Allah. Siapa yang beriman kepada Allah, hatinya mendapatkan petunjuk dan Allah mencatat yang kalian kerjakan. Kalau suatu saat kita kena musibah, mau tidak mau harus mau, ridho tidak ridho harus ridho, terima nggak terima harus terima, karena ketentuan Allah. Anda lihat Al-Hadi 22. Ma asaba bi musibatin fil ardi wala bi anfusikum illa bi kitabim min qabli an nabraha inna dzalika 'ala Allahi yasir. Musibah yang menimpa alam dunia, yang menimpa individu kalian, semua telah tercatat dalam kitab Lauhil Mahfuz sebelum kalian aku ciptakan. Ketika Allah ciptakan alam dunia, catatan kapan Aceh tsunami, kapan Palu tsunami, kapan longsor di Lombok, dan semuanya sebelum mereka diciptakan catatan musibahnya ada, termasuk musibah kita dan yang ditangkap dan seterusnya. Bahkan Nabi mengatakan 50.000 tahun sebelum kita lahir ke alam dunia, catatan musibah kita di Lauhil Mahfuz sudah kering. Jadi yang namanya mubahalah itu bersumpah demi Allah. Makanya jangan kalimat demi Allah dipakai lalapan. Dalam Al-Maidah ayat 89 Allah menyatakan kalau kita mengucapkan demi Allah padahal tidak benar. Yang pertama, mereka akan budak belian, sekarang tidak ada. Yang kedua, kasih pakaian 10 orang, kasih makan 10 orang, satu kata demi Allah, puasa 3 hari berturut-turut. Jadi orang tadi bersumpah karena Allah, bukan dengan sumpah pocong. Dalam Islam tidak ada. Silahkan melanjutkan yang lain, mengatakan. Ya, coba, ya itu, Ibu. Arungkan mereka anak kan? Ya, Mika. Arungkan paling bencong mana? Sok. Ya, mangga. Kolor. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Curhat dong, Mas. Ya dong, Cek. Saya ditinggal ibu sudah 8 bulan. Cek, jangan di situ. Feedback di depan salon. Adio ke tengah. Sok, tinggal ibu kunaon.
Saya ditinggal ibu meninggal sudah 8 bulan. Ya. Kalau saya kangen, paling kirim doa dan menangis. Apakah air mata saya akan memberatkan ibu di sana? Maaf. Kalau orang yang kita cintai meninggal dunia, sedih normal. Bahkan kalau sedih aja enggak abnormal. Anda tidak sayang. Yang dilarang dalam agama meratap. Kenapa Mbak meninggal dunia? Nah itu meratap. Orang yang meratap tidak bergibah. Ketika orang tadi meratap dengan meninggalkan orang yang dia cintai, dia belum taubat dengan ratapannya, kemudian dia mati. Begitu mati langsung masuk neraka jahanam. Karena orang yang meratap tidak percaya dengan qada dan qadarnya Allah. Jadi sedih wajar. Karena apa? Orang tua. Makanya dengan berjalannya waktu sekian tahun, frekuensi munculnya kesedihan akan berkurang, diisi dengan yang positif, dengan yang bermanfaat. Apa yang mesti dilakukan Mas kalau rasa rindu itu ada gitu, Mas? Pasti kita pun menyadari, saya pun akan mati. Rasul mengatakan, orang yang cerdas, orang yang banyak mengingat kematian. Mak mati, saya mati. Sisa umur yang ada saya manfaatkan di jalan yang Allah ridho. Punya anak, didik anak kita, karena kita akan mati. Apa yang melakukan yang baik, lanjutkan oleh kita. Orang yang ditanggung hidupnya sama mak, lanjutkan oleh kita. Mak silaturahim ke kiai yang mana, pesantren yang mana, lanjutkan oleh kita. Yatim mana, fakir mana yang mak urusin, lanjutkan oleh kita. Kalau Anda punya duit, bikin pesantren, bikin madrasah atas nama emak, mudah. Karena kita sadar kita pun akan mati. Jadi iktibar. Maka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nomor berikut. Sok. Maka. Oh ya, maju ke depan tuh. Ya. Jangan maju ke depan, alungkeun. Itu gunanya wireless. Mana? Parah. Wireless teh. Amin kan itu kadir babari lain abis maju ke depan. Sok dia sampai. Maka. Assalamualaikum ma. Waalaikumsalam. Ye, tadi sarapan pakai jangkrik jadi cang suaranya. Naon cek? Ya puasa lamun bulan ya tanam roa. Rebo harus tepat. Mah. Naon cek? Puasa roa. Tutup Pak. Bara gua yang maju nanya mah. Anu miti puasa. Dengar arti aing mah. Naon cek lah? Puasa, mimitina puasa bulan roa. Katengana puasa, panungtungna puasa na tirebo nya mahnya. Kurang teh puasa bulan Rewah. Nah, Oke. puasa. Heeh. Panungtung. Oh, kieu meureun. Puasa di awal bulan Rewah. Terus yang mubit 13, 14, 15 kulantaran rek asup bulan puasa, tungtungna puasa ulah teuing bisi jadi makruh ce. Lantaran lamun urang puasa poe Rabu 30 Rewah antara kita 1 bulan Ramadan, ini hukum puasa makruh. Karena puasa hukumnya ada yang wajib, puasa Ramadan, yang wajib puasa nazar, yang wajib puasa kifarat. Ada puasa sunat 6 hari di bulan Syawal, Senin, Kamis, Yaumul Bid 13, 14, 15. Puasa di bulan Rajab, puasa di bulan Sa'ban. Itu hukumnya sunat. Yang makruh ini kalau kita kira-kira ragu, hari ini masih kene rawah antara 3 bulan Ramadan, mendingan tong teuing puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Panjang umur mama. Amin. Banyak umur jag-jag, jangan banyak umur air ringan. Nomor beri kau. Sok. Mana? Ini yang di sok yang di masjid mana? Siapa yang mau nanya? Yuk. Sok. Mana? Sok. Mana baiknya? Ya. Yuk silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Curhat dong mama. Iya dong, Ece. Dalam agama kan dijelaskan
Kalau kita punya anak yang soleh akan mengangkat kita ke surga. Tapi apabila punya anak yang durhaka, yang tidak berakhlak, akan menjerumuskan kita ke neraka. Dan apabila mana kita punya anak misalkan 2 atau 3, yang satu soleha, yang satu yang tidak berakhlak, itu bagaimana kita nanti di akhiratnya, Mama? Anda lihat, Al-Quran menyatakan jenis anak ada 4 kelas. Lihat diri kita dalam saudara kita, lihat anak-anak kita. Satu, kata Allah, jenis anak qurrata ayun. Anda lihat Al-Furqan 74. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Mana yang qurrata ayun? Wajahnya cantik, wajahnya tampan, kuliahnya benar, nilainya bagus, pasangannya bagus, pangkatnya, jabatannya, kekayaannya luar biasa, sama orang tua hormat, sama tetangga hormat, ibadahnya hebat. Siapa yang pengen punya anak kayak begini? Ngaceng. Amin. Semoga kita semua punya anak qurrata ayun. Jadi 2. Yang namanya anak kata Allah zinatul hayati dunya. Anda lihat Al-Kahfi 46. Al-malu wal banuna zinatul hayati dunya wal baqiyatus shalihatun khairun inda rabbik sawaban wa khairun amala. Kuliahnya benar, setara dunia, pangkat, jabatan, kekayaan, wibawa, kehormatan luar biasa, tapi ibadahnya sekedarnya. Kebanyakan kita salah kaprah. Ngapalkan sing rajin tuh anak tetangga sukses. Padahal mah dunia namun kuliah bener, ami bisa digawe jadi pejabat tuh si anak tetangga sukses. Kita kebanyakan lihat dunia, tidak tahu ibadahnya. Nah ini pincang, hanya dunia hebat, di akhirat tidak dapat apa-apa. Wa makana yuridul hayatad dunya wa zinataha wa bilahi a'malahum fiha wa fiha la yubhasun. Hud ayat 15. Siapa yang di alam dunia nyari dunia dan perhiasan di alam dunia, aku berikan dengan sempurna apa yang kalian minta, sedikit pun tidak dirugikan. Dunia, pangkat, jabatan, kekayaan dikasih. Di mana di akhirat? Anda lihat Hud 16. Ulaiikal ladzina laisa lahum fil akhirati illan nar wa habitum ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Di akhirat mereka tidak mendapatkan apapun kecuali neraka jahanam, karena amal di dunia sudah diminta kontan di dunia, di akhirat sudah tidak dapat apa-apa. 3. Yang namanya anak kata Allah fitnah. Anda lihat At-Taghabun ayat 15. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Fitnah teh ujian. Ujian gampang apa susah? Kalau lulus naik apa enggak? SD ujian lulus naik SMP. Ujian lulus naik SMA. Ujian lulus naik S1, S2, S3. Ibu sekarang sudah S berapa? S teler, S-nya hilang, tinggal pada telernya. Bu, ujian. Bu, anak ibu nyolong sendal di musola. Anak ibu nyolong jemuran. Anak ibu tawuran. Itu adalah tugas kita. Jangan enak jadi orang tua pengen punya anak tapi langsung soleh. Kagak bakalan. Wal yasal ladina la tarakum min halbi beryatan di apa? Anisa 9. Kalau kalian takut meninggalkan anak turunan yang lemah fisik, lemah iman, lemah Islam, lemah ekonomi, lemah ilmu, lemah segala-gala, Allah tidak berkehendak. Yang dikehendaki oleh Allah orang yang kuat, iman, Islam, fisik, mental, ekonomi kuat. Makanya biar Anda punya anak hebat, ajarkan tentang dunia, ajarkan tentang akhirat biar seimbang. Masukin di hak kuliah anak Anda. Walaupun nanti kuliah di kedokteran, dokter yang Islami, polisi yang Islami, tentara yang Islami, pejabat yang Islami, dunia dapat, akhirat dapat.